Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Wadia Usman dengan NIM 101561230008 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas TP1 semester 3. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Iqbal Ashum M.Hum. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan sejarah bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Jadi, secara bahasa berasal dari kata syajaratun yang artinya pohon. Sedangkan menurut istilah, sejarah adalah ilmu yang pelajari tentang masa lampau. Adapun menurut Ibnu Khaldun, dia berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu yang pelajari tentang peradaban manusia, termasuk asal-usul perkembangan dan kehancuran. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan kondisi sosial politik bangsa Arab sebelum Islam. Dilihat dari kondisi sosial, yaitu yang pertama itu perbudakan. Perbudakan merajalela sebagai hasil perang, hutang, atau hukuman. Kemudian perempuan dipandang rendah. Perempuan diperlakukan seperti benda mati, bahkan dianggap sebagai harta milik yang harus disembunyikan. Kemudian berpoligami. Laki-laki Arab pada masa jahiliyah dikenal memiliki banyak istri atau suka berpoligami. Kemudian perang antar suku. Pertempuran antar suku sering terjadi untuk mempertahankan kehormatan dan wilayah. Kemudian riba. Praktik riba menjadi pemandangan yang normal dengan bunga pinjam hingga 100%. Kemudian sembah berhala. Mayoritas masyarakat Arab sebelum Islam menyembah berhala atau patung atau benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Kemudian lihat dari kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam, yang pertama itu tidak ada negara kesatuan. Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki negara kesatuan yang kuat, wilayahnya terbagi-bagi menjadi beberapa kerajaan kecil dan kabilah-kabilah yang saling bersaing. Kemudian perang antar suku. Konflik antar suku sering terjadi baik karena perebutan sumber daya, perselisihan pribadi, atau pelanggaran kesepakatan. Perang Badar merupakan contoh terkenal dari perang antar suku sebelum Islam. Kemudian sistem persekutuan. Untuk menghadapi ancaman bersama atau memperkuat posisi tawar, beberapa kabilah membentuk persekutuan bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perubahan kepentingan. Nah, kemudian selanjutnya itu pertanyaan nomor 3, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu perluasan wilayah, seperti wilayah Persia, Suriah, Mesir, dan Palestina. Kemudian yang kedua itu pembangunan masjid, jalan, dan sistem irigasi. Kemudian yang ketiga itu pengembangan ilmu pengetahuan, seperti penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan dukungan terhadap para cendekiawan. Kemudian yang keempat itu kehidupan sosial dan politik yang adil. Dan yang terakhir itu kemajuan ekonomi. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan latar belakang terjadinya perang sipil. Yang pertama itu diawali dengan kematian Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman, pemimpin ketiga umat Islam, dibunuh oleh kelompok pemberontak pada tahun 656 Masehi. Kematian ini menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan dalam umat Islam. Setelah meninggalnya Utsman, Ali diangkat menjadi khalifah. Ali ini merupakan sepupu Nabi Muhammad dan sahabat dekatnya. Kemudian setelah itu persaingan dengan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan gubernur Suriah dan sahabat Nabi yang juga berasal dari suku Quraisy yang menolak mengakui kepemimpinan Ali. Muawiyah menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan menuntut Ali menyerahkan para pembunuhnya. Kemudian Ali menolak menyerahkan para pembunuh Utsman karena dia percaya mereka telah dihukum oleh Allah. Kemudian Ali berpendapat bahwa pembunuhan Utsman merupakan tindakan internal umat Islam dan tidak melibatkan Muawiyah. Kemudian pemberontakan Muawiyah menolak kepemimpinan Ali dan memimpin pemberontakan di Suriah. Dia mengumpulkan pasukan dan mulai menyerang wilayah yang dikuasai Ali. Kemudian terjadilah perang Siffin. Pertempuran besar terjadi dekat Sungai Efrat di daerah Siffin, yaitu dekat Raqqah, Suriah. Perang ini berlangsung selama beberapa bulan dan berakhir dengan gencatan senjata. Nah, inilah yang menjadi latar belakang terjadinya perang Siffin.
Kemudian pertanyaan yang kelima itu, jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Jadi masa dinasti Umayyah di Damaskus ini yang pertama itu fokus pada ekspansi militer, di mana dinasti Umayyah ini sangat fokus pada perluasan wilayah kekuasaan Islam. Mereka menaklukkan banyak wilayah baru seperti Persia, Afrika Utara, dan Spanyol. Kemudian sistem pemerintahan berpusat, di mana kekuasaan dipegang oleh khalifah di Damaskus dengan sistem pemerintahan yang terpusat. Kemudian penguasa dari klan Umayyah, posisi khalifah hanya dipegang oleh keluarga Umayyah. Kemudian pengaruh Arab, mereka lebih mengutamakan orang-orang Arab dalam pemerintahan dan memberikan keuntungan bagi mereka. Kemudian yaitu toleransi agama. Dinasti Umayyah relatif toleran terhadap non-muslim, tetapi tetap ada beberapa diskriminasi. Kemudian dinasti Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama itu fokus pada kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah lebih fokus pada pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan mereka. Mereka membangun perpustakaan besar, universitas, dan pusat penelitian di Baghdad. Kemudian sistem pemerintahan yang lebih terbuka. Pemerintahan Abbasiyah lebih terbuka dengan jabatan-jabatan penting diberikan kepada orang-orang non-Arab yang memiliki kemampuan. Kemudian pengaruh Persia. Dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh budaya Persia yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan pemerintahan. Kemudian emas dan kemakmuran. Dinasti Abbasiyah dikenal dengan kekayaan dan kemakmurannya. Mereka mengelola perdagangan dan menghasilkan banyak uang. Kemudian toleransi agama. Dinasti Abbasiyah umumnya lebih toleran terhadap agama lain, dan bahkan beberapa khalifah Abbasiyah sendiri memiliki minat yang besar terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan non-Islam.